Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video kali ini Pak Adwin akan jelaskan tentang transformasi geometri. Bedanya transformasi geometri saat ini sama yang dulu waktu masih SMP itu ada matriksnya ya. Jadi kita akan bentuk menjadi matriks. Kalau dulu kan apalan ya, apa perubahannya ya, sekarang dibentuk menjadi matriks. Jadi transformasi geometri sendiri itu adalah pemetaan suatu objek ya, di suatu bidang. Di sini bidangnya adalah kartesius. Untuk objeknya itu bisa titik, bisa garis, bisa parabola, bisa bangun datar gitu ya. Nah, untuk singkatnya itu seperti ini. Misal objeknya itu adalah P, lalu dia ditransformasi, maka dia akan jadi P aksen. P aksen ini hasilnya atau bayangannya ya. Nah, T ini transformasinya sendiri. P itu objeknya, ini objek transformasi. Nah, yang ini bayangan atau hasilnya. Transformasi yang sudah kita kenal itu kan ada translasi ya, translasi, pergeseran, lalu refleksi, pencerminan, rotasi, putaran, sama ini dilatasi perbesaran. Nah, tambahannya ada transformasi oleh matriks. Nah, langsung masuk ke bagian pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Nah, translasi atau pergeseran itu bentuk transformasinya adalah Mn. Kalau M ini dia mempengaruhi nilainya X ya, jadi dia mengaruhi nilainya X. Kalau M nya positif berarti dia geser ke kanan, kalau dia negatif geser ke kiri. Kalau N itu mempengaruhi Y, kalau positif berarti geser ke atas, kalau negatif dia geser ke bawah. Nah, jadi kalau kita punya objeknya itu T ditambah objeknya akan jadi P aksen. Di translasi itu bentuknya penjumlahan ya. Ini khusus untuk titik pusatnya di 0,0. Kalau dia titik pusatnya di A, B gimana? Nah, A, B biasanya seperti ini nih. Jadi bayangannya dia kan bentuknya X aksen sama Y aksen ya, dikurangi sama titik pusat yang baru T ditambah awalnya XY dikurangi titik pusat seperti ini. Nah, tapi pas kita pindah A sama B nya ke sini kan jadinya positif tuh. Pas positif dia jadinya seperti ini, X aksen Y aksen sama dengan T ditambah XY. Nah, di sini kita lihat bahwa meskipun dia titik acuannya dia diganti-ganti, untuk translasi sendiri nggak berpengaruh ya. Jadi dia tetap jadi P ditambah T sama dengan P aksen. Untuk lebih mudah membayangkan, Pak Adwin akan kasih contoh. Misal saya punya titik X sama Y di sini ya. Ini X, lalu ini Y. Lalu misal dia ditranslasi oleh 1, 3 gini, 1, 3. Berarti titik X, Y ini akan pertama geser ke kanan 1, lalu 3 geser ke atas 3, 1, 2, 3. Nah, gini. Sini. Jadi di sini kan X plus 1, yang di sini ini Y plus 3. Nah, di sini dia letaknya yang baru. X plus 1, Y plus 3. Kalau misal ini hurufnya kita ganti, angkanya kita ganti M sama N, ini kita ganti M sama N, ini maka sama aja X tambah M, yang ini Y ditambah N. Nah, kayak gitu ya. Nah, berikutnya refleksi, rotasi, dilatasi sama matriks. Di sini Pak Adwin jadikan 1 karena memang rumus umumnya cuma 1. Jadi ketika dia titik pusatnya itu 0,0, maka bentuk bayangannya itu bisa diperoleh dari T transformasinya dikali objek.
ya. Jadi kalau translasi penjumlahan, kalau yang refleksi rotasi dilatasi matriks dia hasil perkalian. Ingat ini jangan dibolak-balik ya, ini T kali P. Nah, misal dia titik pusatnya itu A, B, nah, maka persamaannya menjadi ini X aksen Y aksen, yang P aksennya itu kan X aksen Y aksen kurangi A, ini kurangi B sama dengan T dikali X min A Y min B. Jadi objek sama hasil bayangannya dikurangi sama titik pusat, seperti itu. Sekarang ke refleksi. Nah, di sini refleksi itu sebenarnya hafalan ya. Nah, tapi Pak Duin beritahu cara hafalannya Pak Duin dulu. Jadi refleksi itu pencerminan itu ada beberapa yang harus kita ketahui, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap titik pusat, ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, lalu ada lagi di halaman berikutnya. Nah, ini Pak Duin beritahu sekaligus hafalan. Di sini kita misal punya titiknya yang pertama yaitu titik X, Y. Ya, di sini ada titik X, Y. Nah, di sini karena titik awal kita bentuk matriksnya adalah matriks identitas, jadi dia belum dipengaruhi apa-apa ya. 1 0 0 1. Terus ketika dia dicerminkan terhadap sumbu X yang ini ya, nah, maka bayangannya kan posisinya berada di sini ya, kira-kira di sini. Nah, yang X-nya tetap tapi Y-nya berubah jadi min Y, sehingga titiknya menjadi X, min Y. Nah, bentuk matriksnya kita lihat, nah, kalau X-nya kan nggak berubah, tapi ketika di Y dia jadi min, jadi 1 0 0 min 1. Terus kalau dia dicerminkan terhadap sumbu Y yang di sini, maka bayangannya kira-kira ada di sini. Y-nya nggak berubah, tapi X-nya berubah menjadi min X, sehingga dia titiknya menjadi min X, Y. Nah, matriksnya menjadi min 1 0 0 1. X-nya yang menjadi min. Terus kalau kita cerminkan terhadap titik pusat yang di sini, maka kira-kira bayangannya berada di sini. Nah, titiknya menjadi min X, min Y. Matriksnya min 1 0 0 min 1. X sama Y nya menjadi min. Berikutnya kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ini garis ini ya. Nah, dia lihat ini kan ke sini cerminnya ya. Jadi jaraknya kan harus sama. Nah, berarti kira-kira di sini nanti. Nah, yang tadinya di sini X dia menjadi Y, tapi yang di sini menjadi X, sehingga titiknya menjadi Y, X. Nah, matriksnya gimana? Matriksnya menjadi 0 1 1 0. Nah, dia posisinya terbalik sekarang. Ya. Lalu kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, nah di sini, ya, jadi kira-kira nantinya jadinya di sini. Ini menjadi min Y, yang ini menjadi min X. Sehingga titiknya menjadi min Y, min X. Matriksnya dia menjadi 0 min 1 min 1 0. Nah, itu cara ngafalinya Pak Duin tuh, kayak gitu ya kira-kira. Nah, selain cerminan ini terhadap sumbu X, sumbu Y, Y sama dengan X, Y sama dengan min X, kita akan cerminkan terhadap garis X sama dengan A, Y sama dengan B. Jadi ada beberapa titik. Yang pertama adalah kita cerminkan terhadap garis X sama dengan A ya, lalu garis X sama dengan A, terus dilanjutkan dengan garis X sama dengan B, lalu ada Y sama dengan A, terus Y sama dengan A dilanjutkan dengan Y sama dengan B, lalu yang terakhir kalau dia dicerminkan terhadap titik A, B. Nah, kalau yang ini tuh sebenarnya sama kayak yang titik pusatnya 0,0, cuma titiknya sekarang diganti A, B. Nah, tapi langsung tak kasih hafalannya aja ya. Nah, di sini Pak Duin kasih satu contoh untuk yang X. Misal kita punya titiknya itu ini ada, ini kan dia pusatnya 0,0 ya, lalu ada garis
Ini garis X sama dengan A. Lalu ini ada garis lagi untuk garis X sama dengan B. Yuk kita analisa nih yang di sini nih. Misal kita punya garisnya pertama adalah X, Y. Ini garis X, Y. Maka kalau dicerminkan terhadap garis A, kira-kira dia berada di sini nih. Nah, titiknya apa nih? Yang pasti kita tahu titiknya tetap Y ya, karena Y-nya nggak berubah. Tapi X-nya berubah. Kita akan cari X-nya berapa nih. Nah, ini ke sini itu kan adalah A min X toh, ya Kak? Berarti bayangannya juga sama. Ini ke sini juga A min X. Dan ini ke sini karena ini A, berarti dari sini sampai sini itu adalah A ditambah A min X, sehingga jadinya 2A min X. Nah, di sini kita punya 2A min X. Tuh. Jadi barunya di situ 2A min X. Kalau dijadikan matriks gimana? Di situ kita lihat X sama Y-nya sendiri, X-nya kan jadi min, Y-nya kan jadi 1 ya. Jadi misal dia X aksen, Y aksen, bayangannya yang pertama kita akan rubah bentuk X sama Y-nya. Jadi X-nya itu min, tapi Y-nya enggak. Nah, dikali XY. Tapi di situ untuk X-nya sendiri, itu ada ditambah 2A, untuk Y-nya nggak ditambah apa-apa, 0. Jadi matriksnya seperti itu jadinya nanti. Nah, di sini kita punya rumusnya X yang pertama, yaitu ketika dia X sama dengan A, itu X aksen, Y aksen sama dengan min 1001 kali XY ditambah 2A 0. Kalau dia pakai cara apalan titik, pas dia X, Y, dia jadinya 2A min X, Y. Tapi kalau matriksnya yang itu. Kita hapus dulu ya. Nah, sekarang gimana kalau dia dicerminkan dengan A habis itu ke B? Nah, dia dicerminin lagi. Jadinya kira-kira di sini. Nah, kalau ke sini berarti seperti ini ya. Kalau kita pakai apalan titiknya, Y-nya kan nggak berubah ya. Tapi di sini menjadi 2B ya, sama seperti ini rumusnya 2B, tapi dikurangi X. X-nya kan X-nya sekarang yang ini ya, 2A min X. 2A min X begini. Sehingga persamaannya sehingga titiknya akan jadi 2B min A plus X, Y. Jadinya yang baru, titik yang baru adalah 2 dikali B min A plus X, Y. Matriksnya gimana matriksnya? Matriksnya di sini kita lihat X sama Y-nya kan nggak berubah. X sama Y-nya nggak berubah, berarti dia kan 1001 kali XY, kan nggak berubah. Atau bisa kita hiraukan 1001-nya nih, langsung ke XY. Tapi untuk X-nya sendiri, khusus yang X ditambah 2 dikali B min A, yang Y nggak ditambah apa-apa. Jadi untuk X sama dengan A menuju X sama dengan B, kalau dicerminkan terhadap X sama dengan A, lalu cerminan terhadap X sama dengan B, yang tadinya itu X, Y, dia akan menjadi 2B min A, Y. Tapi kalau menjadi matriks, bentuk matriksnya, ini tak hapus ya, nggak cukup ya, di screenshot dulu ya, ini tak hapus. Nah, dia akan menjadi, kalau bentuk matriksnya mencari bayangannya berarti XY tapi ditambah 2B min A, Y. Nah, untuk sumbu Y sendiri itu pakai cara yang sama, dengan cara mencari yang sama, kamu akan jumpai kalau X, Y itu akan berubah menjadi X, tapi di sini 2A min Y. Begini. Matriksnya juga mirip, X aksen, Y aksen. Kalau yang tadi sumbu X kan dia ini min 1, ini plus 1. Di sini kalau yang Y berarti X-nya kan nggak berubah, 1, 0, tapi Y-nya kan jadi min ya, XY. Terus yang ditambah juga yang Y, yang X-nya enggak. Nah, kayak gini. Terus yang untuk yang sumbu Y itu B
dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan A, habis itu Y sama dengan B, ya sama, tapi yang di sini Y-nya yang berubah ya. 2 B min A, Y. Kalau menjadi matriksnya XY ditambah ini tadi 0 harusnya ini ya. Ini 0. Ini X-nya ditambah 0, tapi yang Y-nya ditambah 2 B min A. Nah, yang terakhir untuk pencerminan terhadap titik A, B. Nah, di sini sama seperti pencerminan terhadap titik 0,0 ya sebenarnya. Jadi dia titik 0,0. Kalau titik 0,0 kan berarti pas dia di sini itu X, Y ya. Nah, dia kan awalnya dia akan berubah menjadi min X, Y, min Y ini. Jadi dia akan berubah menjadi min 1, 0, 0, min 1. Nah, tapi titik pusatnya berubah, yaitu A, B, bukan 0,0. Sehingga kita pakai rumus yang ini. X aksen, Y aksen, min A, min B itu sama dengan ya min 1, 0, 0, min 1 dikali ini XY tapi dikurangi A kurangi B. Ini kalau kita rapikan ya, jadinya seperti ini nih. Ini kan jadinya apa nih? Min X, ini jadinya X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 kali XY ditambah 2A, 2B. Maka cukup. Nah, kayak gini ya. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Tuh, kok bisa 2A? Ya, ini kan min 1 kali min A kan plus A ya. Plus A ditambah A yang di sebelah sini. Nah, jadinya 2A. B-nya juga. Nah, untuk refleksi sampai di situ. Sekarang kita lanjut ke rotasi. Nah, rotasi untuk pencerminan rotasi, kalau dia sudutnya theta, kalau dia dicerminkan terhadap sudut theta, itu bentuk matriksnya adalah cos theta, min sin theta, sin theta. Nah, ini. Tapi untuk beberapa sudut kita akan pakai hafalan. Contohnya sudut 90 derajat sama 180 derajat. Nah, ingat sudut itu kalau dia bergerak melawan arah jarum jam dia positif, kalau searah jarum jam dia negatif. Di sini Pak Edwin misal punya titik X, Y. Di sini titik X, Y. Pas dia diputar 90 derajat ya. Nah, dia posisinya sekarang berada di sini. Nah, sekarang yang ini jadi X, tapi yang di sini jadi min Y. Nah, jadi kalau dia awalnya kan X, Y identitas biasa, tapi pas dia 90 derajat dia titiknya berubah menjadi min Y, X. 0, min 1, 1, 0. Terus kalau dia diputar lagi 90 derajat dia jadinya di sini. Ini jadinya min Y, ini jadinya min X. Sehingga ini titiknya min X, min Y. Sehingga ini bentuk matriksnya min 1, 0, 0, min 1. Lalu diputar 90 derajat lagi, dia posisinya di sini sekarang. Ini jadi Y, yang ini jadi min X. Sehingga titiknya Y, min X. Matriksnya berarti 0, 1, min 1, 0. Nah, itu untuk rotasi ya. Jadi kalau dia selain 90 derajat, kamu bisa pakai rumus yang ini. Tapi kalau pakai 90 derajat, 180, 270 atau min 90 ya, jadi pakai hafalan. Lanjut. Dilatasi, perubahan ukuran dia dipengaruhi oleh faktor dilatasi ya. Misal dia dilatasi oleh faktor K. Maka dia bentuk matriksnya cuma seperti ini nih. K0, 0K ya. Jadi matriksnya biasa sekali. Lalu untuk yang bentuk khusus, jadi ada beberapa soal itu misal dia mencari luas segitiga. Luas segitiga di sini tuh biasanya diketahui titik A X1, Y1, titik B X2, Y2, titik C X3, Y3. Maka mencari luas segitiga bisa langsung pakai rumus ini, setengah kali determinan
1x1y1, 1x2y2, 1x3y3. Pakai cara seharus itu loh ya, atau pakai cara terserah, yang penting setengah kali determinan itu. Terus luas benda hasil transformasi itu caranya adalah determinan transformasi dikali luas benda awal. Ini untuk rumus ringkasnya ya. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya adalah komposisi transformasi. Jadi komposisi transformasi itu transformasinya lebih dari satu. Misal kita punya P, dia ditransformasi oleh transformasi pertama, jadinya kan P aksen. Tapi pas ditransformasi lagi, transformasi 2, dia jadinya P double aksen atau bayangan kedua. Nah, di sini untuk transformasinya gimana? Kalau dia ditranslasi 2 kali, berarti untuk transformasinya adalah T2 tambah T1 karena dia pergeseran, jadi penjumlahan dia. Tapi khusus untuk refleksi, rotasi, dilatasi sama matriks ya, dia transformasinya ada perkalian. Tapi di sini ngitungnya dari belakang ya. Jadi T2O T1. Jadi T2 kali T1 dulu. Jadi kalau kita tulis sebagai rumus seperti ini nanti rumusnya. P double aksen itu sama dengan T dikali P ini. Tapi T-nya sendiri karena dia 2 kali, nulisnya menjadi T2O T1 baru dikali P. Jadi T2 kali T1 baru dikali P. Ingat jangan dibalik ya. Terus untuk catatan di sini untuk rotasi, khusus untuk rotasi, misal dia transformasi pertama adalah sudut θ 1 ya, lalu dia dilanjutin menjadi sudut θ 2 transformasinya. Nah, khusus untuk rotasi kita bisa gabung nih. Dia bisa menjadi transformasi T1 plus T2. Jadi sudutnya langsung kita gabung. Ingat ini khusus rotasi ya. Jadi nanti untuk matriksnya sendiri bisa seperti ini nanti. Cos θ 1 plus θ 2, cos θ 1 plus θ 2, lalu ini min sin θ 1 plus θ 2, lalu yang di sini sin θ 1 plus θ 2. Seperti itu. Nah, setelah ini kita akan lanjut dengan pembahasan soal. Nah, untuk soal pertama kita akan punya matriks A-3 4B mentransformasikan, berarti dia transformasinya ya, titik 5,1 ke 7,12. Berarti dari titik 5,1 dia ditransformasi oleh A-3 4B akan menjadi 7,12. Lalu inversnya A-3 4B itu mentransformasikan titik P menjadi titik 1,0. Jadi P ditransformasi oleh inverse dari A-3 4B. Kita disuruh mencari nilai titik P. Berarti kita harus cari transformasi matriksnya dulu ya. Dari sini ini kan kita punya 712 itu dari A-3 4B tapi dikali 51 ya. Berarti ini kalau kita kalikan kan jadinya, kita kalikan yang 7 itu akan sama dengan 5A-3, lalu yang 12 itu sama dengan 20 plus B. Berarti di sini 5A sama dengan 10, A-nya ketemu 2, yang ini B-nya ketemu min 8. Sehingga matriksnya udah ketemu. Lalu di sini dari persamaan kedua 1, 0 itu diperoleh dari inverse matriks. Inverse matriksnya itu kan A-3 berarti 2 min 3 4 min 8 inverse dikali P. Karena kita mau nyari P, ini matriksnya kita geser dulu ke sini ya. Ya, di sini jadinya nanti 2 min 3 4 min 8 dikali 1 0, sehingga P-nya ketemu 2 4. Nah, jadi P-nya ketemu 2,4. Nomor berikutnya
Matriks transformasi yang mewakili pencerminan, berarti transformasinya yang kita cari ya. Pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat, berarti dia T1-nya itu refleksi terhadap sumbu X, lalu dilanjutkan T2-nya itu rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti 90 tapi yang positif ya, 90 derajat positif. Berapa transformasinya? Transformasi itu kan T2O T1. Matriksnya untuk rotasi 90 derajat positif gimana ya? Bentar ya. Nih, jadi Padwin itu gak begitu apal ya. Jadi apalannya ya pakai gini, gambar dulu, gak efisien nih. Tapi kalau kamu apal bagus nih ya. Jadi X, Y jadinya nanti ini X, ini Y, berarti kan Y, X ya. Ini min Y ya. Berarti matriksnya itu 0 min 1 1 0. Nah, jadi kita punya yang 90 derajat itu 0 min 1 1 0, terus yang refleksi sumbu X kalau ini ada XY, sumbu X berarti kan dia min Y berarti X, min Y berarti 1 0 0 min 1 1 0 0 min 1. Nah, sehingga dia transformasinya menjadi 0 1 1 0. Nah, dia 0 1 1 0. Selanjutnya, persamaan bayangan garis 2x plus 3y plus 1 sama dengan 0 karena refleksi terhadap sumbu y dilanjutkan dengan rotasi pusat O sebesar pi per 2 adalah, berarti di sini itu titiknya dia direfleksi terhadap sumbu Y. Habis itu setelah direfleksi dia dirotasi sebesar 90 derajat positif ya. Nah, yuk kita cari ya. Berarti untuk X double aksen, Y double aksennya itu sama dengan yang pertama kan yang ini dulu ya, yang rotasi dulu. Yang matriksnya rotasi itu tadi 0 min 1 1 0 dikali, terus yang ini yang sumbu Y itu bentar saya lupa, ini XY, ini X nya yang negatif ya, berarti min X, Y berarti min 1 0 0 1 min 1 0 0 1, habis itu dikali sama XY. Di sini kita punya 0 min 0, ini min 1 0 kali XY, berarti dia jadinya min Y min X, berarti X double aksen sama dengan min Y double aksen sama dengan min X, sehingga Y nya sama dengan min X double aksen, X nya sama dengan min Y double aksen. Nah, tadi persamaannya kan 2x plus 3y plus 1 sama dengan 0. X nya diganti min Y double aksen, lalu Y nya diganti min X double aksen, plus 1 sama dengan 0, jadinya min 2y double aksen min 3x double aksen plus 1 sama dengan 0, dikalikan min, jadinya tak rapiin sekalian ya letaknya ya, 3x plus 2y min 1. Nah, ini jawabannya nih, 3x plus 2y min 1. Lanjut, persamaan bayangan parabola karena refleksi terhadap sumbu X dilanjutkan transformasi yang bersesuaian dengan matriks. Berarti di sini kan X, Y yang pertama dia direfleksi terhadap sumbu X. Habis itu setelah direfleksi dia di transformasi matriks 21 1 1. Berarti ini kan X double aksen, Y double aksen, T2 kali T1, T2 nya kan 21 1 1, lalu T1 nya sumbu X, tadi sumbu X kan sudah ya, sumbu X tadi mana tadi sumbu X, sumbu X 1 0 0 min 1 1 0 0 min 1 dikali
XY. Jadinya 2 min 1 1 min 1 XY. Nah, kalau nyampe di sini, ini kamu bisa pakai substitusi eliminasi atau pakai cara inverse ya. Kalau Pak Din sendiri sih sukanya inverse ya. Jadi ini kita pindah ke sini yang ini. Ini jadinya sehingga XY sama dengan, jadi ini kita pindah ke sini ya, jadi inverse ya. Inverse-nya berarti kan 1 per determinan. Determinannya min 2 plus 1 min 1, lalu dikali adjoin. Adjoinnya min 1 2 1 min 1. Terus sehingga jadinya apa nih? Sehingga nanti XY-nya sama dengan min X double aksen plus Y double aksen kali min 1, berarti X double aksen min Y double aksen. Kalau yang bawahnya X double aksen plus min 2Y double aksen. Nih ya, jadi X nya itu X double aksen min Y double aksen, Y nya itu X double aksen min Y double aksen. Nah, kalau nggak ngerti matriks harus lihat pelajaran matriks ulang ya. Ini tak kecilin dulu. Nah, sekarang tadi persamaannya kita itu kan Y sama dengan X kuadrat min 3. Sekarang kita rubah, Y nya diganti X double aksen min 2Y double aksen, lalu X kuadratnya jadi X double aksen min Y double aksen min 3. Ini kuadratnya lupa. X double aksen min 2Y double aksen sama dengan X double aksen kuadrat min 2 X double aksen Y double aksen plus Y double aksen kuadrat min 3. Terus mintanya dia dijadikan satu ruas, berarti ini 0 sama dengan X double aksen kuadrat plus Y double aksen kuadrat plus min 2 X double aksen Y double aksen min X plus 2Y double aksen min 3. Ada nggak nih? Ngitung banyak-banyak terus nggak ada. Jawabannya yang A ya. Lanjut, bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 3 jika dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan dilatasi pusatnya O, origin itu 0,0, faktor skala 2. Berarti dia X, Y nya dia dicerminkan terhadap sumbu X dulu, refleksi terhadap sumbu X. Habis itu dilatasi, faktor skalanya 2, K nya 2. Nah, habis itu selesai. Nah, berarti mencari X double aksen Y double aksennya sama dengan yang ini T2 dulu, dilatasi tadi kan K0 0K, berarti 2 0 0 2 dikali refleksi sumbu Y, sumbu X. Saya lupa nih, ini Y, ini jadinya min Y, berarti kan X, min Y ya, berarti 1 0 0 min 1. Ini 1 0 0 min 1 dikali XY. Nah, terus kita punya 2, ini 0 0 min 2. Nah, ini boleh pakai inverse ya, jadi dipindah, atau boleh seperti ini. Jadi kalau gampang nggak usah inverse, tapi kalau susah di inverse ya. Kalau yang soal tadi kan susah itu, eliminasi substitusi di inverse. Kalau gampang kayak gini enggak. Ini jadi setengah X double aksen, yang ini min setengah Y double aksen. Nah, persamaannya tadi kan Y sama dengan X kuadrat min 3, Y nya diganti min setengah Y double aksen, X nya diganti setengah X double aksen min 3, berarti min setengah Y kuadrat sama dengan Y kuadrat, min setengah Y sama dengan 1/4 X double aksen kuadrat min 3.
Terus Y-nya mintanya jawaban Y-nya positif sendirian, berarti min setengahnya dipindah ya, dikali min 2 semua, berarti min 3 kali min 2 kan jadinya 6, 1/4 kali min 2 berarti min setengah, X double aksen kuadrat. Nah ini jawabannya nih, jadi jawabannya yang D. Lanjut, jika titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan dengan transformasi sesuai matriks min 2 1 1 2 menghasilkan titik 1,8, maka nilai A tambah B. Nah, ini dia nih ya, ini terbalik dia ya. Jadi A, B pertama direfleksi terhadap sumbu Y ya, jadinya X aksen Y aksen. Habis itu dia ditransformasi matriks min 2 1 1 2 jadinya 1, min 8. Yang kita cari adalah A, B. Nah menurut rumus kita itu bayangannya 1, min 8 itu sama dengan T2 dulu kali T1 sumbu Y. Tadi sudah ya, bentar kita lihat. Jadi ini sumbu Y tadi min 1 0 0 1, min 1 0 0 1 dikali A B, berarti 1 min 8 sama dengan 2 1 min 1 2. Karena kita cari AB berarti harus dipindah matriksnya ya. Kalau matriksnya dipindah berarti jadi inverse. Jadi langsung ya, ini 1 per determinannya 4 min 1 berarti 5 kali adjoin 22 min 1 1, berarti 1/5 dikali 2 plus 8 10, 1 min 16 berarti min 15. Nah dari sini ketemu nih, A nya ketemu 1/5 kali 10 berarti 2, B nya 1/5 kali min 15 min 3, berarti mintanya A tambah B, berarti 2 min 3 min 1. Ini jawabannya ya, min 1. Tuh soal UN tuh ini. Lanjut, segitiga ABC bla 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 ditransformasikan dengan matriks transformasi blu blu blu, luas bangun hasil transformasi segitiga ABC. Ini yang tadi nih ya. Jadi kita akan cari luasnya, luas hasil transformasi ya. Luas hasil transformasi itu kan tadi determinan dari T dikali luas awal. Jadi kita cari luas awalnya dulu. Luas awalnya pakai rumus yang tadi udah kasih ya, setengah dikali determinannya 121 161 174. Kita akan cari ini setengah kali determinan matriks 3 kali 3. Saya masih ingat ya, 1 kali 6 kali 4 berarti 24 ditambah 2 kali 1 2 ditambah 7, terus dikurang 1 6 kali 1 6 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 7, berarti setengah dikali 24 tambah 2 26 tambah 7 33 dikurangi 6 tambah 8 14 tambah 7 21, 33 kurangi 21 12 kali setengah 6. Terus determinan dari transformasinya itu kan ini 3101, berarti determinannya 3 min 0 3, jadi 3 dikali 6 18. Enak kalau tahu rumusnya, kalau nggak tahu nih lama nih ngerjakannya ya. Lanjut, parabola digeser ke kanan sejauh 2 satuan searah dengan sumbu X, digeser ke bawah sejauh 3 satuan
Jika parabola hasil pergeseran ini memotong sumbu X di X1 dan X2, maka nilainya X1 tambah X2 itu berapa? Berarti seperti ini nih. Jadi dia ditranslasi toh ya. Translasi untuk X-nya itu karena dia ke kanan berarti positif 2, terus ke bawah berarti Y-nya itu -3 di sini. Ya, berarti gimana nih? Berarti X aksen Y aksennya itu sama dengan 2 -3 ditambah XY. Berarti XY-nya sendiri bisa kita ganti menjadi X aksen -2, Y aksen +3. Jadi parabolanya itu kan Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Y nya itu Y aksen +3, X nya itu X aksen -2, min 6, X nya X aksen -2 ditambah 8. Waduh, tabnya udah males nih ngitung. Terus kita punya Y aksen +3 sama dengan X aksen kuadrat min 4X aksen plus 4 min 6X aksen plus 12 plus 8. Kita rapiin ya, sehingga Y aksen ketemu X aksen kuadrat min 10X aksen 4 tambah 12 16, 16 tambah 8 24, 24 kurangi 3 21 plus 21. Karena dia memotong sumbu X ya, dipot sumbu X berarti Y nya sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi 0 sama dengan X kuadrat min 10X plus 21. Yang diminta X1 plus X2. Masih ingat gak nih rumusnya X1 plus 2, jumlah dan hasil kali akar ini? Jumlahnya akar kan min B per A ya, min B per A. Jadi min B nya kan min 10, A nya 1, berarti jawabannya 10. Kalau lupa berarti kamu faktorin biasa nih ya. Kalau difaktorin biasa hasilnya sama kok. Hasilnya 10. Lanjut. Bayangan parabola X kuadrat plus 2Y min 1 sama dengan 0 setelah didilatasikan dengan faktor dilatasi 4 terhadap titik pusat dilatasi. Wah, ini jadi didilatasi tapi ada titik pusatnya ya. Jadi X, Y dia didilatasi faktornya 4 dengan titik pusatnya 2,0. Nah, berapa nya bayangannya? Nih, ini berarti X aksen Y aksen dikurangi sama titik pusatnya ya. A-nya 0, B-nya A-nya 2, B-nya 0. Lalu transformasi dilatasinya itu 4004. Lalu awalnya dia X dikurangi 2, Y kurangi 0. Dilihat ya slide sebelumnya kalau lupa. Alhamdulillah. Sekarang kita punya berarti X aksen min 2Y itu sama dengan ini, jadi kalau kita kaliin ya jadinya 4X min 8, yang ini jadinya 4Y, sehingga X aksen min 2 sama dengan 4X min 8, Y aksen sama dengan 4Y. Jadinya X aksen min 6 sama dengan 4X, X nya ketemu X aksen min 6 per 4. Banyak nih, Y nya ketemu 1/4 Y aksen. Sekarang parabolanya tadi itu X kuadrat plus 2Y min 1 sama dengan 0. X nya kita ganti X aksen min 6 per 4 kuadrat ditambah 2 dikali Y nya itu Y aksen per 4 min 1 sama dengan 0. Terus kita punya ini jadinya X aksen kuadrat min 12 X aksen plus 36 per 16 ditambah Y aksen per 2 min 1 sama dengan 0. Kita kalikan 16 ya untuk menyederhanakan ya. Jadinya X aksen kuadrat min 12 X aksen plus 36 plus 8 Y aksen min 1 sama dengan 0. Nggak ada nih tak? Nggak ada nih. Mana nih? 36 kurangi 1
Tuh, oh ini satunya belum kita kali 16 ya. Nah, satunya berarti 16 sama dengan 0, sehingga ini jadinya x aksen kuadrat min 12 x aksen oh ini ada yang keliru nih, min 8 pindah jadi plus 6 ya. Nah ini loh, kalau keliru nih mantap, ini lama ngitungnya. Ini plus 12 x aksen plus 8y aksen plus 20 sama dengan 0. Nah tuh jawabannya ada C. Nah berikutnya di sini ditentukan T1 adalah refleksi terhadap garis X sama dengan min 4, T2 refleksi terhadap garis X sama dengan 6. Bayangan titik A oleh transformasi T2 dilanjutkan oleh T1. Berarti di sini titik A min 2,4 itu ditransformasi yang pertama kan oleh T2 ya, habis itu oleh T1, jadinya A aksen. Nah di sini T2 kan X sama dengan 6, yang T1 X sama dengan min 4. Ini sama kayak yang itu ya, yang rumus khusus itu ya, yang ini loh, kalau dia X, Y ditransformasi oleh X sama dengan A, habis itu X sama dengan B, maka dia jadinya 2B min A plus X, Y. Nah, yang hafalannya yang tadi ya, halaman awal-awal tadi ya. Jadinya di sini kita punya A aksennya itu kan ini. Jadi A aksennya itu titiknya kan berarti 2B min A plus X, Y. Berarti 2 kali B nya kan min 4, min A min 6 plus X nya min 2, Y nya 4. Berarti min 4 min 6 min 10 kali 2 min 20, min 20 min 2 min 22,4. Tuh ini enaknya nih kalau kita punya rumusnya nih ya, jadi langsung cepat. Terus ini yang soal terakhir, vektor X, X1, X2 diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti dia positif. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X untuk menghasilkan Y1 sama dengan Y2. Jika X sama dengan A kali Y, maka A adalah di sini. Berarti gimana nih? Ini kan kita punya yang pertama kan X1, X2 itu kan dia ditransformasi oleh rotasi 90 derajat positif. Habis itu ditransformasi oleh refleksi sumbu X untuk menghasilkan Y1, Y2. Berarti ini kan X, ini vektor X, yang ini vektor Y ya, berarti vektor Y itu didapat dari refleksi sumbu X. Refleksi sumbu X itu berarti X, min Y, berarti 1, 0, 0 min 1 dikali rotasi 90 plus, berarti sebentar ya, Pak Din lupa. Ini berarti ini X, ini Y, ini berarti ini X, ini min Y, berarti min Y, X, berarti berapa nih, 0 min 1, 1, 0. Nah ini 0 min 1, 1, 0 dikali X, di sini ketemu 0 min 1 min 1 0. Nah yang dimintakan matriks A yang di depannya Y, berarti ini harus kita pindah ya, artinya harus jadi inverse. Jadi X sama dengan inverse, berarti 1 per determinannya 0 min 1 kali adjoin. Adjoinnya berarti 0, 0, 1, 1. Nah berarti sama nih, berarti dia jadinya 0 min 1 min 1, 0, gak berubah nih ya, sama dengan X. Nah ini A nya udah ketemu nih, A nya, berarti jawabannya yang D. Nah begitulah untuk materi transformasi ya, transformasi geometri
Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.